semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Tidak terasa ya, kita sudah ada di tengah-tengah bulan April dan saya mungkin video ini adalah salah satu video yang dinanti-nanti bagi teman-teman semua karena saya cukup lama mundur buatnya, maksudnya agak delay. Kenapa? Karena saya kemarin lagi liburan dan hari ini juga masih suasana liburan dan agak mager sih jujur aja, malas buat video. Tapi banyak sekali topik yang pengen saya bagikan kepada Bapak Ibu karena kami kemarin saya berlibur bersama-sama dengan teman ya, bersama teman-teman yang kita dalam dalam komunitas yang majority trader ya, kita banyakkan trading dan ya seperti kayak libur sembari belajar ya. Libur sembari belajar dan banyak topik sekali yang kita bahas dan salah satu topik yang mau saya bagikan hari ini di sini adalah mengenai trailing stop. Ya, di akhir minggu ini saya ingin membagikan pada Bapak Ibu bagaimana sih dan apa itu trailing stop. Banyak yang salah kaprah, banyak yang sering kali bingung dengan istilah trailing stop ini. Bedanya apa sih Pak dengan stop loss? Nah, di sini saya mau tekankan dulu. Beda antara trailing stop dan stop loss adalah kalau stop loss adalah suatu action ya, tindakan yang kita ambil untuk memotong atau mengurangi kerugian. Jadi ketika suatu saham naik dan tiba-tiba dia turun, harga sudah di bawah modal, nah kita lakukan yang namanya stop loss. Sedangkan trailing stop berbeda. Trailing stop itu adalah ketika harga sudah naik, kita profit dan dia berbalik arah untuk melindungi profit tersebut supaya tidak menjadi rugi, kita lakukan action, tindakan untuk ambil profit dulu. Jadi maksudnya posisinya saham sudah profit, itu disebut trailing stop. Sama-sama menggunakan kata-kata stop, tapi ada beda posisi. Yang satu posisinya lagi rugi, yang satu posisi sudah untung. Nah, di sini sudah jelas belum? Cermati dulu. Kalau belum jelas, mundur video ini, dengar pelan-pelan. Ya, itu yang saya sebut sebagai trailing stop. Nah, trailing stop sendiri banyak digunakan oleh para trader untuk apa tujuannya? Tidak lain dan tidak bukan untuk memaksimalkan keuntungan. Sampai di sini garis bawahi. Trailing stop digunakan untuk memaksimalkan keuntungan. Kok bisa memaksimalkan keuntungan, Pak? Ya, kita seringkali pengen kan untuk profitnya besar, jumbo, 40%, 50%, 100%. Pengen kan? Nah, tapi di satu sisi, kita takut kalau balik arah dan profit kita yang sudah jumbo itu hilang. Nah, itulah kita berlakukan namanya trailing stop. Jadi ketika dia berbalik arah, kita jualan dulu. Sama seperti TPIA. Kemarin TPIA ketika saya lagi liburan, saham sudah naik, 2 hari merah, begitu hari ketiga dia jebol selendang, trailing stop saya ke trigger, jebret, langsung saya terjual. Sampai sini paham? Jadi saya sudah profit di TPIA, dan dia berbalik arah 2 hari, dan ketika hari ketiga dia jebol selendang, saya jual. Maksudnya jebol top selendang. Nah, pertanyaannya seringkali, kenapa nggak kita jual di atas? Kenapa jualnya di bawah? Ya, itu tadi. Kita jaga di bawah supaya apa? Harapan kita kan trailing stop itu tidak kena. Sama seperti halnya dengan stop loss. Stop loss itu kita pasang, bukan berarti kita berharap dia kena. Rugi kan? Semua orang pasti pengennya untung. Sama dengan trailing stop. Ketika trailing stop itu kena, bukan berarti kita berpikir, aduh semoga kena nih. Enggak kan? Kita berharap profitnya tetap bisa naik, terus naik, naik lagi, dan lagi, dan lagi, sampai multi-bagger. Betul nggak? Itu yang disebut trailing stop. Nah, tapi kelihatannya kita bilang gampang aja, trading tuh gampang, pasang aja trailing stop. Ternyata tidak semudah itu Ferguson, ya. Trading stop sendiri menurut saya, ya ini dari kacamata seorang trader ya,
Itu seperti pedang bermata dua. Dalam arti berguna untuk kita, bisa juga berbahaya untuk kita. Artinya apa? Kita menjadi orang yang sangat-sangat greedy pada akhirnya. Seringkali kita menjadi seorang yang greedy. Karena apa? Ketika sudah profit, pengennya profit lagi. Ketika pengen profit segini, pengennya lebih besar lagi. Pengennya lebih besar lagi, pengennya lebih besar lagi. Itu trading stop itu bikin kayak kita menjadi seperti kayak nggak rela untuk taking profit, nggak rela untuk dapat cuan segini. Padahal, salah satu tips atau salah satu kriteria untuk bagi seorang trader menjadi seorang trader berhasil adalah dia harus tahu mengerti arti kata cukup dan ya bersyukur ketika profit taking, be happy, trading lagi, cari profit lagi. Itu juga bagus gitu loh. Bahkan menurut saya buat pemula itu lebih bagus. Jadi, pembahasan saya trailing stop ini kembali lagi saya juga harus katakan bahwa bagi seorang pemula, jauh lebih baik Bapak Ibu tidak menerapkan istilah, tidak menggunakan trailing stop ini dulu. Sebaiknya bagi seorang pemula, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu profit, ambil dulu profitnya. Mengerti arti kata cukup. Nah, kalau terbang lagi gimana? Kalau terbang lagi gimana? Ya sudah, cari momentum untuk masuk lagi, atau cari yang lain. Tidak mesti trading di saham yang sama. Ya, kalau arah berhari-hari gimana dong? Atau maksudnya bukan hari berhari, tapi naiknya berhari-hari gitu terus. Ya kalau naik berhari-hari kan nggak mungkin trailing. Ya kita tinggal lihat profitnya kita aja. Kita pengen ambil profit di mana? Kalau lihat 5%, dia tidak mampu naik lagi, ya kita segera ambil. Nggak usah mikir trailing stop. Karena ini, yang saya mau bagikan berikut ini adalah kriteria apa saja sih trailing stop itu tertrigger. Nah ini. Jadi trailing stop itu kriteria pertama adalah jangan terlalu pendek. Maksudnya jangan terlalu dekat dengan candle. Kalau saya kasih contoh di chart saja. Nah, ini contoh LPPF. Anggap LPPF ini ya. Kalau umpamanya kita trading stop itu nggak mungkin deket-deket candlenya. Pasang agak jauh. Tapi harus tahu dulu. Kalau tradingnya baru profit 5-6%, itu kita nggak saya tidak menyarankan menggunakan trailing stop. Saya menggunakan trailing stop kalau ya profitnya sudah di atas 10%. Kalau masih di bawah atau di level 5%, saya lebih sarankan Bapak Ibu untuk taking profit. Kalau artinya apa? Artinya kalau saham ini naik sudah 5% dan dia tidak bisa mampu naik 6%, dia malah turun di sekitaran 5, 4, bahkan 3%, saya sarankan untuk realisasikan segera. Kenapa? Karena trailing stop itu, kita menggunakan trailing stop, itu kan tadi kriteria pertama tidak boleh terlalu pendek. Artinya apa? Semua rata-rata trailing stop kita itu di atas 8%. Artinya dia turun udah berapa persen baru kita kena trailing stop. Saya kasih contoh di TPIA. Ini pembahasan kita nih kemarin selama liburan nih. Saya jalan-jalan, istri jalan-jalan, kita trade, kita belajar. Yang cowok-cowok, bapak-bapak ya, kita belajar, ngopi-ngopi belajar. Jadi ketika kena selendang, jebret baru jualan. Nah, artinya apa? Artinya turunnya udah berapa nih? Candle pertama yang merah ini 2,5%. Candle kedua 1,6%. Artinya sudah turun 4,1%. Nah, turun lagi di sini, saya baru jual ketika dia turun kira-kira 2 persenan. Artinya apa? Turun sudah 6 persenan, saya baru ke trigger. Jadi antara dua trigger trailing stop itu, saya kriteria pertama adalah tidak boleh terlalu rendah. Oke, artinya apa? Harus di atas 5-10%, range-nya. Jadi kena 5% atau 10% itu ke trigger trailing stop. Kedua, kriteria trailing stop. Bisa pertama, turun 6%, otomatis trailing stop. Kita yang tentuin nih, kita yang tentuin. Nah, atau kalau saya di sini saya menggunakan selendang sebagai indikator saya. Jadi ketika dia jebol top selendang, saya jual. Nah, kemudian kebetulan top selendang saya itu levelnya ada di sekitar 6,4% sampai 7%-an. Anggap 7%-an. Jadi begitu dia turun jebol selendang, saya langsung jeret, otomatis terjual. Jadi kriteria pertama, dia tidak boleh terlalu pendek, ya artinya harus tinggi. Nah, kita tentuin persentasenya berapa persen. Kalau saya ada dua tadi, saya kasih summary. Pertama,
menggunakan range antara 6-10%, atau kalau saya di sini menggunakan selendang sebagai patokan saya. Kalau dia jebol selendang, saya akan jual. Seperti itu. Nah, kembali lagi tadi, kalau minusnya, umpamanya saat ini Bapak Ibu profitnya 10%, terus kepotongnya 8%. Minusnya kan jadi apa? Profitnya cuma dapat pulang sekitar 2%-an saja. Wah, tahu gitu saya profit taking di level 5% sama aja dong. Ya, kembali lagi saya bilang, kalau Bapak Ibu seorang pemula, sebaiknya taking profit dulu. Jangan menggunakan trailing stop. Karena trailing stop ini seperti saya bilang tadi, tidak selamanya membuat Bapak Ibu happy. Kadang-kadang akan jauh lebih, aduh tahu gitu, mending gini ya. Jadi seperti saya bilang, kaum mendang mending gitu istilahnya. Jadi kalau saya bilang, kita trading menggunakan trailing stop itu Bapak Ibu level tradingnya sudah naik dan kita tradingnya tentu saja kalau lebih enak, lebih nyaman kalau kita tradingnya udah berapa persen. Kayak contoh, saya di TPI ini saya masuknya ketika di sini nih. Profit di sini tuh kalau buat saya, waktu itu saya kemarin profit ya sekitar around 15% something. Dan ketika profit taking itu terjadi, saya di level 6%-an. Berarti saya masih membukukan profit 9%. Tapi ingat, saya sudah average up berkali-kali. Jadi ketika kena taking profit, kena trailing stop, ya saya masih bahagia-bahagia saja. Jadi rule nomor satu adalah pastikan trailing stop kita pasangnya di bawah. Dan rule nomor dua adalah trailing stop baru kita gunakan jika profit Bapak Ibu sudah di atas ya, di atas 8%-an baru boleh atau baru gunakan trailing stop. Syukur-syukur di atas 10%. Idealnya. Kenapa? Karena trailing stop kita kalau kita pasang yang range-nya lebar ya, setidaknya kita masih bawa pulang profit ya 2-3%-an masih cukup bahagia lah gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu, saya kasih summary kapan sih trailing stop digunakan? Ketika Bapak Ibu posisi sudah profit di atas ya, di atas 5%. Saran saya above 10% silakan baru gunakan trailing stop. Sebelum itu better kalau buat saya pribadi saya sarankan teman-teman yang baru belajar, baru trading untuk mending taking profit aja deh. Ya, cari yang lain aja gitu kan banyak saham. Setiap hari ada aja yang bisa bisa naik lagi, bisa turun lagi. Ya, kita tinggal beli aja saham-saham yang sinyalnya jelas, yang lagi ada sinyal ya. Jadi itu cara menggunakan trailing stop ya. Dan trailing stop ketiga ya, harus ada indikator yang Bapak Ibu gunakan. Saya tidak mau Bapak Ibu cuma sekedar ya kira-kira saja, kira-kira. Persentase pakai persentase boleh, tapi kadang-kadang kalau kita pakai persentase nanti ketika kita ini kita jadi galauan. Beda ketika kalau saya bilang saya akan menggunakan indikatornya kan selendang ya. Kalau kena selendang saya akan jual. Ya udah, jadi rasa let it go saya jauh lebih besar karena sudah kena indikator saya. Beda sama Bapak Ibu yang jual nggak ya, jual nggak ya, jual nggak ya kayak gitu-gitu ya. Kita lebih disiplin jika menggunakan indikator yang sudah memang kita ukur, kita benchmark sebelumnya. Seberapa tinggi efektivitas dari indikator ini. Nah, kebetulan di Winner Stocks ada menggunakan selendang, ada skyline dan V-line. Itu jauh lebih powerful ketika memutuskan untuk jual atau enggak. Dan ketika Bapak Ibu profit kecil dan profit besar, psikologinya dan rasa galaunya juga pasti berbeda. Saya kasih contoh lagi. Ini kalau di ini kan kebetulan weekly TPM masih oke. Kita coba cek Arto. Nah, Arto ini saya hapus saja. Nah, Arto ini ada orang seringkali pikir, jadi kan kita anggaplah Arto udah profit trading dari sini ya, dari harga let's say 3.300-an. Nah, ketika sudah mulai begini, orang ada yang bertanya-tanya, waduh jangan-jangan sudah mulai downtrend nih Pak. Banyak yang bertanya gitu di sosial media ketika kita live Instagram atau kita lagi YouTube. Jadi banyak yang bertanya, Pak, apakah Arto sudah masuk fase downtrend Pak? Secara dia udah kayak mangkok terbalik gini, udah kayak inverted cup and handle ya, jadi inverted cup and handle. Jadi apakah kita better jualan dulu Pak dan sebagainya ya. Jadi nah
Itu sebabnya gunanya kalau saya di jangka weekly ya jangka menengah, saya menggunakan Skyline sebagai barometer saya. Jadi ketika dijebol Skyline, saya akan berpikir untuk jualan dulu. Nah, belinya kapan ya? Belinya ketika nanti ada sinyal beli ter-trigger lagi, baru kita beli lagi. Jadi, pastikan Bapak Ibu menggunakan indikator yang Bapak Ibu sudah benchmark. Bukan yang, atau kalau nggak ya mau pakai generic juga oke, tapi setidaknya Bapak Ibu sudah ukur tingkat efektivitasnya. Jadi kita bisa aja Bapak Ibu pakai moving average. Bisa nggak? Ya, monggo, silakan. Masing-masing orang punya style trading sendiri-sendiri dan punya jurus sendiri-sendiri dan punya keyakinan sendiri-sendiri. Kalau di winner stock kita pakai selendang dan skyline. Jadi ini kita udah ukur, jadi ketika itu tertrigger, kena trading stop, kejual, kita lega. Ya, beda pasti pasti ada rasa galau, ada rasa nyesal, itu pasti terjadi. Ketika Bapak Ibu kena cut loss, sakit hati nggak? Yes, sakit hati. Kena trailing stop bisa sakit hati nggak? Ya, bisa sakit hati. Salah satunya saya kena trailing stop di Gosco. Ini saya lagi curhat lagi nih, ya. Di Gosco, ya. Nah, ini saya karena lagi, ini tradingnya kan, ini karena dead candle-nya kayak begini, saya harus pasang trailing stop. Apalagi kayak kayak gini, saya takut, wah ini sudah terlalu jauh meninggalkan selendang. Yang penting saya take dulu profitnya. Nah, saya pasang trailing stop di mana? Saya pasang trailing stop di 210 waktu itu, ya. Kenapa saya pasang trailing stop di 210? Karena saya ambil chart 15 menit. Karena saya pikir begini, ini 15 menit loh ya. Ini kan ada selendang nih. Nah, kalau saya pikir ini kalau jebol 210 ya, kalau jebol 210, nah itu sama aja kalau tunggu sampai jebol selendang, saya ruginya kebanyakan ya. Jadi waktu itu saya lihat, saya pasang trailing stop di mana? 210. Kebetulan 210 ini adalah titik puncaknya ini, titik puncak yang candle sebelumnya ya di tanggal 13 April dan tanggal 14 April harapan saya dia nggak jebol itu. Jadi dia kayak kena titik puncak itu dan dia mantul. Ternyata dia jebol. Nah, ketika waktu jebol, saya lihat waktu itu Gosco ada di 204. Saya happy nggak? Happy. Waduh, untung saya kena trailing stop. Ini saya cerita nih sama teman-teman yang kita kemarin liburan. Wah, saya kena Gosco nih 204, apa 210 kena ini. Untung lu, sekarang dia 204. Wah. Tapi beberapa saat kemudian saya kaget lihat Gosco waktu saya kaget, waktu saya lihat Gosco udah kembali ke 232. Wah, saya marah-marah. Saya gondoknya itu gitu loh. Kenapa? Ya, kok kena gitu loh ya. Kok kena, kok dia rebound ya itu. Jadi ya sama gitu. Kita kalau kena cut loss rasanya sakitnya tuh di sini, kena trailing stop juga sakitnya tuh di sini gitu loh. Bayangin karena potensi dapat profit kan wow banget. Nah, untungnya ada swing. Nah, ketika saya swing saya bilang, "Nah, Costco ini ya kalau besok dia rebound." Nah, kebetulan 15 menit ini saya lihat ya ada di selendang. Kalau dia rebound dari selendang, wah ini saya mau cicil beli lagi nih. Saya mau main balas dendam. Nah, itu sebenarnya saya sudah ajarkan yang nggak benar tuh. Balas dendam. Karena apa? Profit saya berkurang. Nah, itu sebenarnya nggak boleh ya. Tapi biar bagaimanapun, walaupun orang panggil saya coach, mentor, trainer, tapi saya juga manusia ya. Pengen profit juga dong, ya nggak? Jadi kemarin pada, ya, beli lagi nggak? Ini nggak? Saya bilang, nggak deh. Nggak deh. Saya bilang, kemarin ketika hari penutupan hari Kamis, saya memutuskan untuk, saya tidak beli. Ya, jadi kita lihat hari Senin, saya bilang gitu. Nanti kita Senin kita lihat lagi. Nah, itu. Jadi di hari Minggu ini ya di weekend ini saya mengajarkan Bapak Ibu mengenai trailing stop. Semoga apa yang saya ajarkan tadi bisa berguna bagi Bapak Ibu ya. Dan tetap ya segala sesuatu teknik apapun Bapak Ibu bisa pelajari, bisa lakukan. Endingnya adalah ketika Bapak Ibu lakukan itu dan disiplin. Actionnya dan perasaan yang ketika Bapak Ibu lakukan itu seperti apa. Itu yang penting juga. Tanpa disiplin, percuma aja. Ya, percuma. Ilmu trading apapun, percuma. Jadi kalau saya bilang ya, walaupun saya kena cuan berkurang dan sebagainya, ya saya tetap harus bersyukur. Toh itu adalah strategi yang sudah saya pilih, yang sudah saya style, dan kena trigger ya sudah, happy-happy aja. Ya,
Makanya saya bilang buat pemula tetapan ya daripada kalian menggunakan trailing stop ya memang bisa dapat profit maksimum tapi sebaiknya belajar mengerti arti kata cukup. Itu dulu deh. Itu salah satu pembelajaran. Makanya kenapa kalau kita belajar ilmu bela diri yang diajarin pertama adalah kuda-kudanya dulu. Kuda-kuda apa sih? Apa sih kuda-kuda? Apakah kuda-kuda bisa membuat kita kuat melawan atau bisa menang terus? Ya enggak, tapi tanpa kuda-kuda kita juga nggak bakal bisa belajar jurus yang lain, jurus-jurus selanjutnya untuk memenangi pertempuran atau perkelahian atau apalah gitu ya. Jadi disiplin menurut saya adalah salah satu kuda-kuda, belajar kuda-kuda yang benar gitu loh ya. Bagaimana kita disiplin dan mengerti arti kata cukup, punya rasa syukur, itu basicnya. Jadi membuat Bapak Ibu ke depannya trading itu menjadi jauh lebih nyaman, lebih santai, lebih dewasa, lebih ya semuanya lah, semuanya. Trading itu jadi lebih baik gitu ya. Jadi jangan jangan terpancing, terburu nafsu untuk cari profitnya dulu. Profit itu datang-datang belakangan. Profit itu akan datang belakangan. Yang penting Bapak Ibu disiplin dulu, mengerti arti cakap cukup, bersyukur dulu gitu ya. Nanti endingnya profitnya akan datang kemudian. Oke, ya itu sharing saya di akhir pekan ini. Semoga apa yang saya bagikan berguna bagi Bapak Ibu semua. Dan seperti biasa, kita akan masuk ke market review untuk perdagangan tanggal 18 ya. Kira-kira market ini ke depan di minggu ketiga bulan Maret gimana? Seperti saya sudah bilang ya, kita cenderung market bulan April itu cenderung volatile. Walaupun IHSG di akhir minggu ini ya masih dalam tren naik yang bagus, tapi candle weekly-nya buat kita jadi agak ngeri-ngeri sedap kalau kita lihat. Coba lihat ya. Nah, itu kalau kita lihat weekly-nya ngeri-ngeri sedap. Waduh, ini kok kayak shooting star lah, apalah gitu ya. Jadi kalau saya bilang sih, ya kalau Bapak Ibu kembali lagi, kalau sudah profit ambil aja dulu. Kita trading pendek dulu, kita enjoy the ride, cari saham-saham yang berpeluang masih berpeluang untuk naik, kita beli atau lagi ada di support, kita mulai belanja. Jangan FOMO, jangan ngejar saham yang terbang. Jangan nanti jangan-jangan malah ambiar ya. Itu sebabnya saya tidak rekomendasiin Bapak Ibu masuk Gosko. Saya aja nggak masuk lagi karena posisi sudah tinggi. Saya mending nunggu dia swing dulu ya. Oke. Ya, itu kalau dilihat di weekly kayak kondisi kayak gini sih ya kalau besok minggu depan dia masuk koreksi sih saya nggak heran ya. Nggak heran. Nah, tapi lihat tren harusnya masih akan bergerak dalam tren positif ya. Nah, yang saya takutkan ketika di bulan Mei ini, jangan sampai ada terjadi sell on Mei ya. Dan saya yakin pelan-pelan udah pada jualan di sini. Ketika tren naik itu institusi sebenarnya udah mulai jualan. Kita aja nggak sadar, retail nggak sadar. Jadi kalau saran saya, kalau kayak gini modelnya adalah sell on strength. Jika Bapak Ibu sudah profit, silahkan jualan dulu. Jangan ketika dibanting-banting baru, aduh tahu gitu saya jual, tahu gitu gini. Ya itu udah terlambat, terlambat ya. Tak usah disesali kalau sudah kayak gitu. Sudah kejadian kayak gitu udah nggak usah disesali, percuma ya. Oke, dan di daily ini asing masih bukan net buy nih. Di minggu penutupan hari Kamis tuh dia 492 bio dengan nilai transaksi 14,2 triliun. Ya, di atas rata-rata 20 harinya. Artinya apa? Market masih penuh hype ya, masih semangat untuk trading ya. Semoga di minggu ketiga ini juga sama, masih masih ya fun to drive lah istilahnya ya. Jadi masih enjoy the ride lah ya. Kita masih happy-happy. Trading tuh dengan penuh happy-happy karena marketnya bagus. Ya, dan bagaimana coba sektoralnya kita coba cek. Basic ya, swing dan tertahan di level selendang. Habis IDX Basic ada Consumer Cyclicals, sideways dan kemarin koleksi tertahan Skyline dan dia udah mulai naik lagi. Ini menarik nih Consumer Cyclicals. Energi ya cakep ya, dia pullback ya dan dia udah mulai naik. Moga-moga minggu depan dia breakout nih energi. Kita masih rekomendasi masih pegang energi dan bahkan video terakhir saya masih mengulas mengenai kebangkitan sektor energi. Silakan nonton lagi. Kemudian sektor finance, nah ini masih tertekan ya, masih tertekan, masih di area support. Ada dua strategi kalau kalau lagi tertekan begini, buy on weakness dan atau jualan dulu, kita buyback ketika dia bisa mantul dari support. Ya, strateginya itu. Terus kemudian sektor healthcare, wow, sektor healthcare cakep ya, breakout dan super strong. Terus habis itu sektor industri,
Nah, ini juga ngeri-ngeri sedap. Saya tidak rekomendasi buat baru masuk. Sebaiknya tunggu koreksi dulu. Infrastruktur biasa, bikin galau, lagi swing. Harapan saya minggu depan dia bisa comeback lagi. Kenapa? Karena saya cukup yakin, karena dia posisi pada dasarnya masih di support sih. Jadi kemungkinan naik masih bisa terbuka lebar. Terus ada consumer non cyclicals, which is lagi koreksi, muatan jualnya cukup besar, cuma ada tanda-tanda perlawanan karena berhasil mantul dari skyline. Kalau saya bilang di sini adalah buy on weakness. Saya malah cenderung suka kayak model-model candle yang seperti ini. Terus habis itu ada properti. Properti ya sama ya, masih struggling di support bawah. Kita juga melihat tantangan di sektor ini masih cukup besar, jadi sementara stay away dulu. Habis itu ada Tekno. Tekno slow but sure ya. Tertahan di support, mulai naik lagi. Ya silakan cermati. Jangan banyak-banyak dulu lah di saham ini ya. Sektor transportasi juga sama, masih dalam tren naik yang positif. Dia kemarin pullback dan hari Kamis udah mulai rebound lagi. Harapan saya minggu depan dia udah mulai comeback lagi, kembali ke jalurnya. Secara dia sebenarnya sudah ada di tren pola yang bagus ya, tren pola. Kalau kita lihat ini kayak seperti kayak ada cup and handle mini lah. Ini pada dasarnya trennya udah cukup cukup oke kok ya. Oke, itu market review kita, dan seperti biasa sebelum masuk ke rekomendasi, saya ajak juga Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan nyalakan tombol loncengnya sehingga ketika kita upload video-video baru Bapak Ibu dapat notifikasinya. Serta jika Bapak Ibu banyak mendapat manfaat dari konten-konten yang kami buat, dukung selalu dengan memberi jempol ya. Dan satu lagi, share, bagikan video-video ini ke teman-teman Bapak Ibu sehingga semakin banyak yang dapat manfaatnya ya. Oke, baik, kita masuk ke segmen berikutnya yaitu rekomendasi. Pertama adalah Breeze. Wah, sudah lama nih saya nggak rekomendasiin Breeze. Kenapa saya rekomendasiin ini? Mulai rekomendasiin karena saya lihat dia tidak buat lower baru dan lagi disupport. Moga-moga bisa naik di atas rendang. Target saya berapa? Target saya kalau bisa dia naik ke level T2 ini. 1665. Semoga bisa ya. Dan habis Breeze adalah MTech. Nah, MTech ini juga menarik karena dia turun dekat level support dan dia rebound ya. Besok kalau dia bisa naik lanjut lagi, ini keren ya. Moga-moga bisa. Habis MTech ada ESIP. Nah, ini sedikit di luar ya. Biasanya saya kasih yang full valuasi yang sahamnya apa istilahnya ada di market cap yang gede-gede, dan ini agak melenceng sedikit. Nggak apa-apa karena kita lihat dia potensi naik masih terbuka lebar dan lagi disupport, dan tren secara teknikal saya lihat ada pola yang bagus, jadi silakan Bapak Ibu atur strategi di ESIP ini. Selain ESIP ada satu lagi yaitu Mark juga sama, ini juga menarik untuk dicermati ya, karena secara teknikal dia membentuk pola reversal yang baik ya, rebound dari V-line naik di atas selendang dan skyline. Wah, ini bagus ya, menarik. Saya bilang bagus bukan berarti langsung di HK loh ya, tetap Bapak Ibu atur strateginya lagi ya. Ya, di winner stocks kita ada kriteria-kriteria buy, jadi teman-teman member mesti sudah tahu ya. Terus habis Mark ada BBYB. Nah, ini BBYB juga mantul dari support. Apakah ini valid tanda-tanda reversal? Saya juga belum yakin banget karena posisinya dia masih ada di bawah selendang. Baru oke jika candle bisa naik di atas selendang dan bisa naik di atas skyline. Jadi saat ini BBYB menurut saya sifatnya masih spekulatif buy. Oke, jadi hati-hati Bapak Ibu yang mau entry di saham BBYB ini. Baik, ini rekomendasi kita untuk perdagangan tanggal 18 April 2022. Dan jika Bapak Ibu belum punya rekening Henan Putrai, rekening saham dan ingin buka rekening saham tambahan, saya ajak Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami di Henan Putrai Sekuritas. Di kolom deskripsi ada linknya yang mau buka rekening, dan jangan lupa untuk masukkan kode salesnya yaitu EN, Echo November. Baik, Bapak Ibu, itu video sharing kita di akhir pekan ini. Senang bisa berbagi kembali dengan Bapak Ibu, dan kembali saya ajak Bapak Ibu, jika
belum atau sudah punya rekening saham dan ingin nambah ya, dukung channel ini dengan trading bersama Henan Putirai. Link pendaftaran ada di kolom deskripsi dan jangan lupa kodenya adalah EN, Eko November. Ya. Jika kolom deskripsi ini Bapak Ibu tidak temukan linknya, Bapak Ibu silahkan ke website www.henanputihrai.com ya. Itu nanti ketika Bapak Ibu masuk ada pop-up menu muncul pembukaan rekening, Bapak Ibu klik dan silakan, nanti akan ditanya kode salesnya, jangan lupa masukin Eko November. Baik Bapak Ibu, itu video yang kami bagikan di akhir pekan ini untuk perdagangan tanggal 18 April 2022. Senang sekali bisa berbagi dan have a wonderful weekend. Jangan lupa bikin trading plan-nya dan happy profit ya, pasti happy profit, happy cuan. Stay safe semua, stay healthy, stay strong, and God bless you all. See you next week.